Halo guys, ketemu lagi di Asmotion Channel. Oke guys, ini sudah mulai saatnya saya mau membahas tentang hasil video sinematik dari drone SGRC F11S Pro. Mantap guys hasilnya ya. Nanti saya akan spill hasil sinematiknya. Ya memang belum sebagus yang sudah profesional ya. Ini kan saya tadi sudah bilang ini saya masih belajar untuk video sinematik yang dihasilkan oleh kamera drone SGRC F11S Pro ini. Pokoknya sekali lagi mantap hasilnya guys, lumayan lah. Memang orang banyak bilang ini drone mainan, tapi hasilnya nggak kaleng-kaleng, tergantung kita sih ya, tergantung yang mengolah gitu ya. Kalau yang kemarin pernah di video sebelumnya menggunakan drone ini juga, itu ada yang tersendat-sendat atau yang patah-patah, itu saya selalu bilang berulang kali karena itu saya simpan di karena pas pada saat ngerekam itu tersimpan di handphone. Kenapa seperti itu? Karena HP saya jadul guys, kalau tersimpan di SD card itu nggak bisa muter. Waktu itu ya, waktu di awal nggak bisa muter ininya, HP-nya yang tersimpan di SD card. Nah setelah beberapa waktu saya coba yang tersimpan di SD card itu bisa muter, tapi waktu rekamannya itu nggak tahu kalau ini SGRC ini ya punya saya ya, ataukah punya saya aja atau semua SGRC sama. Jadi dia otomatis akan terputus di menit kelima, jadi cuma 5 menit tapi otomatis ngerekam lagi ya. Jadi tersimpannya itu per 5 menit lah asalnya, seperti itu yang tersimpan di SD card. Itu nggak tahu apakah hanya punya saya atau drone-drone yang lain juga seperti itu, atau memang pengaturannya di SGRC seperti itu, saya juga nggak tahu. Nah sekarang sudah ketemu triknya guys. Kalau yang tersimpan di SD card itu diputer di HP saya ya, HP Oppo F7 itu nggak patah-patah. Sudah saya coba nggak patah-patah, sehingga sekarang kalau saya ambil footage itu sudah menggunakan SD card. Jadi yang kemarin kalian lihat di video saya itu masih patah-patah, itu sudah tersimpan, itu belum tersimpan di SD card. Tapi kalau yang sudah nggak patah-patah itu sudah tersimpan di SD card. Ya memang ada beberapa di awal itu saya pasti itu belum tersimpan di SD card karena masih tersendat-sendat. Banyak yang komentar, bang kok masih tersendat-sendat, masih patah-patah atau apa ya, itu seperti itu ya. Jadi bukan karena sinyal guys, ini bukan karena sinyal yang jelek atau apa, karena dekat aja terbangnya. Jadi kemarin itu kan sudah dites jarak sinyalnya, jarak remote dengan drone itu terjauh yang sudah pernah saya coba itu sampai 1500 meter ya, tanpa hambatan ya, tanpa ada obstacle, itu masih nyambung. Walaupun di beberapa pilot yang lain itu nyoba ada yang bisa sampai 2 kilo atau bahkan lebih dengan dengan aplikasi standar ya, aplikasi SGRC yang standar, belum yang mod, karena ada beberapa yang pakai yang mod aplikasi atau yang free itu bisa sampai 4000 seperti itu. Nah sebenarnya waktu kemarin saya tes jarak itu hanya ingin menguji kekuatan sinyal guys. Jadi bukan untuk jauh-jauhan enggak. Kalau saya sih tes jarak itu tadi itu untuk menguji kekuatan sinyal, karena untuk jarak jauh sampai 2 km 3 km itu saya juga, untuk pemula seperti saya masih ketar-ketir ya, masih was-was, masih takut. Jadi misalnya kalau buat saya 1 kilo atau 1,5 kilo itu sudah aman lah gitu. Karena kalau saya ngambil footage itu paling ya dekat-dekat aja ya, 200-300 meter seperti itu. Misalnya contoh ngambil di area di perumahan yang saya tinggal gitu, terus kemudian yang tempat saya kerja itu kan paling luasannya atau jarak saya pas pada saat nilep dengan yang mau saya jangkau itu paling 300 meter. Nah seperti itu. Jadi untuk memastikan sinyal tadi ya, kalau 1000 meter aja ini, apalagi 300, sebenarnya itu aja sih. Jadi jarak, kenapa
sinyal guys. Tadi yang saya sampaikan di awal ada yang komentar, oh jangan-jangan karena sinyal. Ya bener banget ya, karena sinyal itu berpengaruh sekali dengan kamera juga. Kalau sinyalnya jelek pasti nanti akan tersendat-sendat seperti itu guys. Terus kemudian tadi ya yang saya kembali ke yang masalah SD card. Jadi disimpan di SD card itu kalau handphonenya tidak, ini kan 4K ya, dan disimpan ini resolusinya atau kualitas videonya itu 4K dan tidak bisa diapa-apain ya, 4K gitu aja, tidak bisa disetting, tidak bisa diubah. Jadi device atau HP atau mungkin kalau mau diputar di PC atau laptop itu ya memang yang harus mendukung untuk memutar 4K ya. Kalau enggak ya nggak bisa diputar, nggak terdetek atau tidak bisa diputar seperti itu guys. Jadi ini contoh videonya, langsung aja ya, bisa kalian lihat contoh videonya. Ini yang sudah saya bikin, memang masih pemula banget guys, saya masih belum profesional ya. Jadi kalau pemula itu cirinya kayak gitu guys, kalau ngambil footage cuma dari atas. Karena apa? Belum lihai memainkan drone-nya. Karena kalau dia terlalu rendah, khawatirnya kan banyak obstacle itu ya, ada tiang listrik, kabel, atau bahkan gedung atau pohon. Jadi masih hati-hati ya, hati-hati seperti itu. Oke, ini guys videonya, hasilnya bisa kalian lihat.
gitu ya. Hasilnya itu sudah lumayan sih guys. Maksudnya kualitas ininya ya. Memang secara konten videonya belum jelas, objeknya yang mana, point of view-nya di video itu yang mana belum jelas. Hanya itu ngambil sinematiknya aja, ngambil footage-nya. Oh, jalannya seperti ini. Kan kalau di teknik-teknik pengambilan gambar atau pengambilan video atau syuting ya, dalam syuting video drone itu ada beberapa teknik. Misalnya ada yang bilang grand up ya, atau grand down gitu ya. Terus kemudian ada yang bird eye itu kayak burung mencari mangsa seperti itu. Terus geser ke kanan, geser ke kiri seperti itu cuman belajar itu dulu seperti itu guys ya. Itu tadi hasil video yang tersimpan di SD card. Seperti yang saya bilang di awal ya, mantap sekali hasilnya guys, jadi nggak mengecewakan lah. Sebagai informasi aja guys, ini saya sudah dapat beberapa pekerjaan job ya, tapi ya memang untuk kecil-kecilan. Ada pekerjaan di beberapa perumahan, tapi bukan di yang tempat saya tinggali ya. Itu minta dibikinkan iklan ya, paling sekitar durasi 2-3 menit. Itu lama loh guys, kalau kalian drone itu 1 menit itu lama. Apalagi waktu tag itu ya, waktu tag video gitu, paling kita baru jalan berapa gitu kan, itu paling berapa detik aja, 20 detik itu kayaknya lama banget. Nah itu ada 2 perumahan, terus kemudian ada yang dokumentasi acara di pesantren. Terus ada lagi yang sudah menghubungi itu proyek pembangunan apa gitu, cuman bukan pemetaan guys, bukan pemetaan, dia hanya after before ya. Jadi di after before, jadi sebelum dibangun seperti apa, kemudian setelah bangun seperti apa. Jadi lumayan guys. Kalau untuk fee-nya ya saya belum bisa mematok harga ya, karena masih pemula. Kebetulan itu dapatnya dari temen sih ya, temen yang punya kenalan yang biasanya memang pakai jasa drone. Itu kemarin menawarkan dan melihat sampel video yang sudah saya buat, mereka pengen mencoba. Mudah-mudahan nggak mengecewakan guys. Pokoknya semangat terus berjuang ya. Oke, sudah hobi dapat penghasilan. Terima kasih sudah menonton, sampai ketemu di video-video Asmosen berikutnya.